kita akan mengkaji tentang bagaimana memakmurkan masjid. Dalam sebuah firman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, dan tiada takut melainkan takut kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Firman Allah ini sangat tegas bahwa yang memakmurkan masjid hanyalah dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak memakmurkan masjid berarti bukan orang-orang yang beriman. Masjid mempunyai beberapa makna. Yang pertama, masjid sebagai tempat sujud. Dan yang kedua, masjid sebagai masa sujud atau waktu sujud. Dan yang ketiga, masjid sebagai sujud salat. Terkait dengan pengertian ini, maka langgar dan musalla adalah merupakan tempat menjadikan orang-orang bisa salat berjamaah, maka itu dianggap sebagai masjid. Cara memakmurkan masjid dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mendirikan masjid di tempat-tempat yang dianggap perlu, yang jarang atau tidak ada masjidnya, untuk memudahkan umat Islam mendirikan jamaah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Yang kedua, membantu dan menyokong masjid-masjid yang telah didirikan. Dan yang ketiga, memuliakan masjid-masjid dengan jalan tetap melakukan ibadah di dalam masjid itu. Dan yang keempat, menjaga melaksanakan adab-adab dan hukum masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu baitan fil jannati." Barang siapa yang membangun sebuah masjid untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Lebih lanjut, adab dan hukum tentang masjid. Mengenai adab dan hukum masjid yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah hal-hal yang disyariatkan, dan yang kedua perbuatan yang terlarang, dan yang ketiga adalah perbuatan yang dibolehkan. Adab atau tata cara yang disyariatkan, yang pertama adalah masuk ke dalam masjid dengan mendahulukan kaki kiri dan keluar dengan mendahulukan kaki. Masuk ke dalam masjid adalah dengan mendahulukan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri maksudnya. Yang kedua, mengerjakan 2 rakaat tahiyatul masjid setiap masuk ke dalam masjid. Dan yang ketiga, duduk di dalamnya dengan menghadap kepada kiblat. Dan yang keempat, niat iktikaf selama duduk di dalam masjid, baik untuk mengerjakan salat maupun untuk mendengarkan ceramah pelajaran agama. Dan yang kelima, tidak membuat kotor masjid dan menjaga kebersihan daripada masjid itu. Dan yang keenam, tidak bersenandung yang tidak disukai oleh syarak. Dan yang ketujuh, menghormati pekarangan masjid
yaitu dengan menjaga dari semua perbuatan dan dari semua keadaan yang menghilangkan kehormatan masjid, seperti melepaskan binatang ternak, mengikat lembu, main bola, berteriak-teriak di halaman masjid dan sebagainya. Dan yang kedelapan adalah menjaga masjid dari suasana hiruk pikuk seperti bersuara gaduh, berbuat ribut dan lain-lainnya. Lebih lanjut adalah perbuatan yang dilarang terkait dengan masjid. Yang pertama adalah melakukan jual beli di dalam masjid. Dan yang kedua, mengganggu orang yang sedang salat di masjid, apakah itu dengan melintas di depannya atau dengan mengeluarkan suara-suara yang bising sehingga orang-orang yang sedang salat terganggu. Dan yang ketiga, mengambil tempat tetap dalam masjid bagi selain imam. Jadi tidak boleh kita mengkafling masjid bahwa lokasi ini untuk saya. Yang boleh hanya satu lokasi, yaitu adalah tempat imam. Yang lainnya semua jemaah boleh menggunakannya. Dengan siapa yang datang duluan, dia bisa menempatinya. Dan yang keempat, menyuruh seseorang untuk duduk atau pindah ke tempat lain, lalu tempat itu dia duduki. Dan yang kelima, mendirikan masjid di tempat pekuburan, dan itu adalah memang yang tidak dibolehkan. Kemudian hal-hal atau urusan-urusan yang dibolehkan terkait dengan masjid. Yang pertama adalah mengadakan akad nikah, memutuskan perkara hukum dan menetapkan hukum. Dan yang kedua, tidur bukan di hadapan orang yang salat, itu dibolehkan. Dan yang ketiga, makan minum asal tidak mengotorkan masjid itu dan tetap menjaga kebersihan daripada masjid. Itulah beberapa hal cara kita untuk memakmurkan masjid sehingga masjid tetap menjadi tempat yang nyaman, tempat yang baik untuk melakukan peribadatan salat fardu dan juga peribadatan tempat kita untuk menuntut ilmu, sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan Masjid Nabawi itu. Rasulullah menjadikan masjid itu bahkan sebagai istananya. Dari sana segala sebuah negara itu diurus. Tidak hanya peribadatan salat 5 waktu, bahkan penjelasan agama lainnya, begitu juga kelengkapan negara justru dilaksanakan dari sebuah masjid itu. Demikianlah, semoga fungsi masjid kita, cara kita memakmurkan masjid kita senantiasa akan selalu kita teladani apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, tidak dengan mudah menutup masjid, karena di samping waktu salat 5 waktu, banyak waktu-waktu yang orang bisa manfaatkan masjid. Maka sebaiknya masjid dari sebelum subuh datang sampai jauh setelah waktu salat isya masjid tetap terbuka, sehingga masjid menjadikan tempat yang ramah untuk umat melakukan ibadahnya. Terima kasih.